Oke, jumpa lagi kawan di channel Porang Jaya Klaten kawan. Masih seputar informasi tentang budidaya tanaman porang ya kawan ya. Di pagi hari ini saya ada di lahan kawan. Tepatnya hari ini adalah tanggal 1 April kawan, dimana kondisi untuk tanaman porang di bulan ini, di awal bulan April kawan, memang sepenuhnya belum semuanya dorman ya kawan ya, karena memang dominasi untuk bulan Maret kemarin intensitas hujannya masih cukup tinggi kawan, jadi memungkinkan untuk adanya tanaman porang yang kita tanam dari bulan September kemarin masih dalam kondisi segar ya kawan ya. Sebagian sudah ada yang dorman, tapi sebagian juga ada yang kembali memunculkan tunas lagi kawan. Jadi karena didukung dengan kondisi kelembapan tanah yang cukup tinggi, memunculkan untuk adanya potensi untuk memunculkan tunas-tunas baru kembali kawan. Seperti yang kita tahu kawan, di bulan April ini kita juga masih di dalam kondisi pergolakan atau mungkin sedikit ada kendala mengenai tentang ramainya perbincangan mengenai registrasi lahan kawan, dimana memang proses registrasi lahan ini menjadi kendala yang cukup signifikan kawan untuk para petani porang dalam mulai memanen umbi porang terutama, dimana tanaman-tanaman porang yang rencananya mungkin akan dibongkar di tahun ini, mungkin ada juga yang lalu mengurungkan niatnya untuk membongkar tanaman porang, umbi porangnya, karena mungkin terkendala dengan masalah registrasi lahan. Menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di subscriber, apakah lahannya yang sempit perlu untuk dilakukan registrasi lahan? Sebenarnya saya pun sendiri masih belum dalam kapasitas untuk menjawab pertanyaan itu ya kawan ya. Jadi memang di saat regulasi seperti yang tahun ini kawan, ini membuat petani juga menjadi agak bingung kalau misalkan registrasi lahan yang belum selesai, apakah umbi ini masih bisa laku atau tidak. Namun di kondisi yang seperti ini kita tetap harus optimis ya kawan ya. Setiap usaha yang kita lakukan tetap harus optimis, bagaimanapun caranya kita tetap berharap yang terbaik dari semua yang sudah kita lakukan. Nah, hari ini saya juga akan berbagi informasi mengenai tanaman yang mungkin bisa menjadi tambahan pundi-pundi rupiah buat teman-teman sekalian dalam berbudidaya porang. Tentu saja yang tahun kemarin atau mungkin tahun ini memiliki kendala di cara budidaya di MDPL rendah, yang mungkin terkendala dengan tanaman-tanaman porang yang pertumbuhannya tidak baik, entah itu menguning, entah itu terlalu panas dan segala macam. Nah, hari ini saya coba untuk mengenalkan kepada teman-teman sekalian untuk cara budidaya tanaman lain yang bisa mendukung sebagai terutama untuk naungan kawan. Oke, hari ini saya coba untuk mengenalkan kepada teman-teman sebuah tanaman yang mungkin bisa menjadi tambahan pundi-pundi rupiah buat teman-teman sekalian dalam berbudidaya porang. Nah, ini saya kebetulan di lahan saya juga menanam, mungkin baru beberapa tahun ini masuk ya, untuk jenis tanaman saca inci atau kacang inka yang biasa disebut. Kacang sanca ici sendiri memiliki kandungan omega 3 yang cukup tinggi, bahkan mempunyai nilai jual yang cukup baik kawan.
Tentu saja ini membawa sedikit angin segar buat para petani sekalian dalam berbudidaya tanaman porang. Selain tanaman porang, ada juga yang biasanya dipakai buat naungan, itu ada ketela, lalu jagung ya. Nah, hari ini ada sanca ici kawan. Sanca ici sendiri yang diproduksi adalah kacangnya ya kawan ya. Kacang yang dihasilkan dari tanaman ini berupa bentuk bintang kawan. Jadi pohonnya seperti ini, menyulur seperti memanjang seperti kacang panjang ya kawan ya. Di sini saya kebetulan baru menanam sedikit kawan, nggak banyak, karena ini juga kemarin saya juga baru diperkenalkan. Mungkin untuk tanaman sanca ici ini juga baru masuk sekitar 2 tahun yang lalu di Indonesia ya kawan ya. Jadi masih termasuk komoditas baru. Nah, ini baru sedikit kawan yang saya tanam. Nanti rencananya setelah tanam nanti akan saya coba untuk tanam di pinggir-pinggir ya kawan ya, di pinggir-pinggir pematang sawah. Bentuknya seperti ini kawan, menyulur. Kita pakai media lanjaran, mungkin kalau orang Jawa bilang lanjaran ya, supaya ini nanti karena bentuknya menyulur, jadi ini nanti sebagai tempat untuk pohon atau tanaman sanca ici ini untuk bergelantungan ya. Nanti kira-kira untuk tanaman sanca ici ini nanti akan mulai menghasilkan buahnya sekitar umur 6 bulan ya kawan ya. 4 bulan juga kadang sudah ini, tapi umur produktifnya nanti sekitar di bulan 6 setelah tanam ya. Ini kebetulan bibitnya kemarin kita dapat dari teman kita yang ada di Sukoharjo kawan. Tanamannya seperti ini dipercaya biji yang dihasilkan berupa kacang sanca ici dalam bentuk kering itu nilai jualnya juga lumayan kawan, antara 20 sampai 80.000 per kilonya dalam bentuk kering, tergantung jenisnya ya kawan ya. Saya belum bisa tunjukkan karena ini masih berumur sekitar 2 bulan setengah, jadi memang belum menghasilkan atau memunculkan buahnya kawan. Nah, kacang sanca ici sendiri yang diproduksi adalah kacangnya, yang itu nanti akan diekstraksi menjadi minyak kawan ya, diolah sama pabrik untuk dijadikan minyak. Informasi yang saya dapat dari media sosial kawan, untuk minyak yang dihasilkan itu sendiri dari ekstraksi kacang inka ini atau sanca ici ini juga mempunyai nilai ekonomis cukup tinggi kawan. Untuk 1 liternya sendiri bisa dihargai senilai 1 juta rupiah kawan per liter. Bahkan untuk kualitas minyak dari sanca ici yang kualitasnya super itu bisa tembus di angka 6 juta per liter kawan. Jadi ini cukup memberikan angin segar buat para petani sekalian untuk menambah komoditas lain dalam berbudidaya tanaman porang. Mungkin itu saja kawan yang bisa saya sampaikan, sedikit mengenai tambahan informasi yang bisa teman-teman petani sekalian manfaatkan. Selain kita masih menunggu tanaman porang yang kita sudah budidayakan kemarin, semoga ini
Kebetulan masih tahun pertama kawan, jadi nanti di musim kedua nanti kita akan tanam kembali. Kondisi lahan orang kita saat ini seperti ini kawan, sudah banyak yang dorman tapi juga masih banyak yang masih segar, seperti yang di tengah sana masih cukup segar, masih memunculkan tunas-tunas baru kawan. Nah itu karena memang masih dilindungi sama tanaman ketela atau singkong, jadi kondisinya masih bisa memunculkan tunas-tunas lagi kawan. Oke, segitu dulu kawan. Terima kasih yang sudah nyimak. Bagi yang baru menemukan channel kita, silahkan bisa di subscribe, lalu like, komen, dan juga share jika informasi yang saya sampaikan pada video kali ini cukup bermanfaat ya kawan ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga hari-hari Bapak Ibu sekalian selalu dalam keberkahan, dalam semangat tetap untuk menjalani kehidupan hari ini, hari esok, dan hari nanti. Oke kawan, salam semangat dari kami, salam petani porang Indonesia. Semangat, jos.